Pak. Ya, kedengaran. Saya revisi dulu tulisannya ya. Pertama, silakan dilengkapi ini apa daftar isi, daftar pustaka, daftar tabel, daftar gambar. Jangan langsung bab 1 ini ya. Lembar Ya, pengesahan, judul, terus ini maksudnya apa perdagangan atau perdagangan apa tuh? dinamakan ya ini dibenerin dulu. Terus yang bahasa Inggris harus bentuk italik. Ini kayak seperti ini offline. Terus ini ada data 21% total populasi sebanyak ini, datanya kamu ambil dari mana harus dilampirkan. Gimana Pak? Yang mana Pak? 21% dari total populasi, ini kamu ngambil dari mana? Kan nggak bisa langsung, kalau dalam pembuat penelitian nggak bisa langsung ngasih data tanpa ada sumbernya. Di sini nggak ada sumbernya. Iya. Dilampirkan Itu bab sumbernya, berapa ya Pak? kenapa? Bab berapa? Halaman 1. Halaman 1. 21% dari total populasi, ini nggak ada sumbernya. Dilampirkan dari Oh, mana? Ngambil iya, iya. datanya dari mana? Terus ini ada tulisan naib bias. Semua naib bias itu kan pasti bahasa Inggris. Mm-mm. Harus italik. Iya. Contohnya seperti ini. Kalian bisa menggunakan Ctrl F biar lebih mudah. Iya Terus Pak. judulnya. Kenapa nggak dimasukkan judulnya itu metodenya dimasukkan dalam judul? Metodenya apa? Oh, iya metode. Dan kamu menggunakan metode algoritma naib bias. Harusnya ada di dalam Iya Pak. judulnya. Iya maaf. Terus semua yang kamu tulis kutipan dalam daftar pustaka bab 2 dalam bab 2 itu harus semuanya dilampirkan dalam daftar pustaka ya. Kutipan-kutipan Iya. seperti nggak boleh yang langsung ngutip tanpa ada sumbernya di daftar pustaka. Kayak Hermawati Tapi, 2000. maaf mau nanya kalau kutipan kayak gitu kan saya ada yang ngambil dari jurnal orang itu gimana ya Pak? Ya jurnal orang itu kan ngambil dari kutipan aslinya. Kamu bukan referensi ke jurnalnya. Saya kasih Hmm, itu sama aja dengan copy paste. Maksudnya gini, semua kutipan itu saya share screen tabel. Ini ada jurnal. iya. Jurnal ini kan nggak mungkin semuanya nulis sendiri kan. Kalau ada dia Mm-mm. kutipan, dia kan ngutip dari buku lain atau jurnal lain. Terus Iya. kamu ngutip dari sini. Ya Hmm, kamu nggak boleh langsung ngutip ini namanya dengan referensi jurnal dari sini. Kalau di sini dia nulis referensinya dari Soekarno gitu ya. Ya iya. kamu ngutipnya langsung ke sumbernya. Caranya bagaimana? Ya cari di daftar pustaka di jurnal referensinya. Referensi kamu. Iya Pak. Kalau ada kutipan tidak ada di jurnal di daftar pustaka ya berarti termasuk nggak ngutip namanya. Setiap Iya Pak. kutipan ya harus dilampirkan di dalam daftar pustaka. Ya seperti itu diperbaiki lagi. Iya Pak. Terus pasti banyak karena hampir semua mahasiswa bimbingan saya seperti itu ya. Kayaknya belum ada yang jelasin bagaimana ngutip. Nggak boleh ngutip seperti itu. Harusnya ngutip itu ya referensinya langsung, bukan dari jurnal lain. Terus langsung ke bab 3. Karena masih banyak itu yang kutipan-kutipan dari orang lain harusnya dimasukkan dalam daftar pustaka. Kecuali kalau nggak ingin ngutip, ya harus nulis sendiri. Link Hmm. seperti ini digunakan short link biar lebih ringkas. Link di bab 3. Ya, nanti saya kirim filenya ini referensinya, revisian saya ini. Iya. Terus naik bias ini belum italik. Terus ini gambar nggak ada keterangan gambar ya. Harusnya ada keterangan Ada yang gambar. belum Pak? Ya, Iya kurang saya cek kayaknya tadi Pak. ini gambar kalau lebih sepertinya nggak jangan ngambil dari gambar ya. Kamu tulis dalam teks saja. Maksudnya Teks. formulir Berarti itu gambarnya dihilangin Pak. gambarnya dihilangin, tulis dalam teks Oh. saja. Pertanyaan pertama apa, pertanyaan kedua apa, pertanyaan ketiga apa. Hmm.
dalam bentuk tabel nggak apa-apa. Kalau seperti ini harusnya malah bikin banyak halaman hanya untuk jelasin gambar seperti ini. Iya. Data yang digunakan yaitu kuesioner yang dibagikan. Nggak usah nulis WhatsApp ya, tulis aja media sosial. Iya. Saya mau nanya, ini metode algoritma naik biasnya itu untuk menentukan online atau offline? Iya, jenis tokonya Pak, online atau offline? Jenis tokonya, apa alasan Anda memilih toko tersebut? Belanja di manakah yang lebih efisien di masa jenis kelamin? Berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, waktu kosong. Dan kosong. Iya, waktu Ini luang. kriterianya. Iya. Ada ini enggak referensi kenapa milih umur, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, dan waktu kosong? Enggak sih Pak, itu kemarin kan kayak kurang paham ya Pak sebenarnya, dibantu sama teman saya buat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Enggak ada referensinya. Maksudnya kenapa Enggak harus ada. milih umur? Enggak ada. Ya ada referensi untuk kenapa umur, jenis kelamin. Apakah jenis kelamin mempengaruhi? Itu nggak dipikirkan. Kira-kira yang maksudnya gini, kalau saya pengen beli handphone, kan Iya. otomatis saya yang mikirkan yang berpengaruh kan. Nggak mungkin mikirkan eh, yang di luar yang nggak berpengaruh. Maksudnya saya pengen beli handphone eh, yang bisa dipakai untuk ini nyapu kan nggak mungkin karena itu kan bukan fungsinya handphone. Maksudnya eh, toko online offline itu apakah jenis kelamin juga mempengaruhi orang belanja online atau offline? Kira-kira jawabannya gimana? Maksudnya parameter ini kan dipilih untuk eh, belanja online atau Iya. offline kan. Harusnya parameter-parameter yang dipilih itu ya parameter yang kira-kira ada pengaruhnya. Maksudnya kamu berpikirnya ada pengaruhnya. Maksudnya ada alasan untuk milih itu. Umur alasannya apa, jenis kelamin alasannya apa, pekerjaan alasannya apa, penghasilan alasannya wah. Penghasilan mungkin ada ya harusnya ada penjelasannya lah paling enggak kalau bisa. Ya, Penjelasan di bab 3 itu Pak. boleh penjelasan di bab 3. Iya. Maksud saya sengaja nanya seperti ini biar nanti ketika ujian sidang itu bisa jawab kalau ada pertanyaan seperti itu. Iya Pak. Umur ada ya? Kenapa yang Ada. diambil 32? Lebih dari 32 sih. Iya, maksudnya Soalnya kan lingkup kerjaan di saya kan ada yang 32 gitu. parameter kenapa 32? Maksudnya kan harus ada alasan. Kenapa nggak milih parameternya dibagi secara kelompok umur? Umur muda 20, 15 sampai 20, terus umur remaja 21 sampai 30, terus umur dewasa 31 sampai seterusnya gitu. Kenapa Oh, patokannya 32? Harusnya ada alasan, ada referensi yang diambil seperti itu. Kira-kira apa? iya. Soalnya saya pikirnya tuh di tempat kerja kan pasti lebih dari ada yang lebih dari 32 umur 32 tahun kan Pak gitu. Nggak, ya kenapa 32? Kenapa nggak 31? Kenapa nggak 30? Kan ada yang bawah di bawah. Maksudnya? Oh, ini ada Kan pilihannya ada ya, di Google Form ada iya, pilihannya. ada. Oh, harusnya di tabelnya harusnya ditulisnya seperti ini ya. 32. Ini maksudnya 32 lebih besar ya, berarti Lebih 32 garis miring. lebih dari 32 tahun gitu, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Oke, metode yang digunakan pengujian. Pengujian dilakukan menggunakan data yang diperoleh dan diolah dengan Microsoft Excel. Setiap klasifikasi kan harus dibagi dua ya. Data training sama data testing. Iya. Menggunakan seperti itu.
aku pernah nanya ke teman aku buat aku sebenarnya bingung buat data testing sama data training ya Pak. Kata temen aku kalau datanya cuma dibuat 100 nggak usah pakai data testing katanya gitu. Alasannya kata teman, ya nggak bisa. Iya. Ya nggak bisa. Semua penelitian itu semuanya istilahnya evidence based. Semuanya berbasis penelitian ya. Maksudnya kalau saya punya argumen berdasarkan penelitian, maksudnya kalau Hmm. kamu punya argumen bahwa kalau di bawah 100 nggak perlu data training sama data testing, harus ada referensi jurnal atau dari buku yang mengatakan seperti itu. Hmm. Iya soalnya dari semua jurnal ada sih Pak. Cuman saya bingung pembagiannya itu Pak kan 80% sama 20% Ya, ya. ya, Nah itu saya bingung di situ 80 dari kan data saya 74. ya. Nah itu 80% itu 74 data apa masih dibagi 80% gitu Pak? Ya, Itu yang 74 bikin saya dibagi bingung. 80%. Maksudnya gini, kayaknya Hmm. belum paham masalah klasifikasi ya. Maksudnya gini, saya jelaskan dulu. Kenapa Ya. harus ada data training sama data testing? Hmm. Saya punya anak kecil. Anak kecil Ya. itu belum tahu apa-apa, nggak bisa membedakan apel sama jeruk. Apel itu offline, jeruk itu online, seperti itu ya. Jadi anak Ya. kecil, dia nggak bisa bedain apel sama jeruk. Saya kasih gambar foto 100 gambar foto jeruk sama apel random gitu ya. Nah, untuk menguji apakah anak pinter ini bisa, anak pinter ini namanya naif bias sebenarnya. Apakah dia bisa membedakan jeruk atau apel kan dikasih pengetahuan terlebih dahulu. Nah, Ya. dikasih pengetahuan terlebih dahulu itu dikasih gambar 80 data, mungkin kalau biasanya dipakai 80% data testing ya. Nah, data testing itu 80 gambar jeruk dan apel dikasih tahu ke naif bias, ke anak kecil ini. Ini gambar jeruk, perhatikan ciri-cirinya ya. Ini gambar apel, perhatikan ciri-cirinya. Ini gambar ini. 80 gambar. Akhirnya dia bisa membedakan kan, kalau jeruk warnanya kuning, apel warnanya hijau. Nah, itu gunanya data training untuk pengetahuan dia, pengetahuan dasar. Iya. Nah, 20% itu data testing untuk diuji. Kalau di sini gambarnya ada tulisannya, ini gambar jeruk, bawahnya ada tulisan jeruk, labelnya. Nah, selanjutnya gambar 20 sisanya, ini ada gambar jeruk dan apel, tapi labelnya ditutup. Nah, naif bias disuruh nebak, apa kayak ini gambar apa? Penjelasannya seperti itu. Nah, kalau kamu nggak ada data training sama data testingnya, jadi 100 gambar ini dia dikasihkan ke dia, habis itu kamu kasihkan ke dia dengan labelnya sudah ditutup. Ya, otomatis dia akan lebih mudah mengenali, otomatis karena dia udah dikasih tahu jawabannya sebelumnya. Ngerti nggak maksudnya? Iya Pak. Ya, ngerti ya? Iya. Tapi untuk yang kan ada nilai probabilitas itu ya Pak. Berarti Ya. dari kalau dibagi 80% sama 20% berarti perhitungan probabilitasnya juga dibagi dong Pak. Enggak hasilnya enggak 74 data gitu. Iya, nilai probabilitas. Hmm. Ya, maksudnya ini idealnya emang data training sama apa klasifikasi kan seperti ini. Ini namanya Iya. klasifikasi ya. Jadi membuat sistem sehingga ketika dia dikasihkan data baru, dia bisa klasifikasi dia online atau offline gitu ya. Iya. Penjelasannya kan seperti itu. Masalahnya pengujianmu bagaimana? Kalau nggak bagi 100%, berarti semua gambar ini dikasihkan ke dia. Pertama dikasihkan ke dia dengan nama Iya. labelnya ini offline offline. Ini gambar offline, Hmm. ini gambar jeruk, ini gambar ini. Habis itu diujikan lagi dengan data yang sama. Otomatis akan ini lebih uh, klasifikasinya lebih tinggi. Maksudnya karena dia diuji dengan data yang sama. Maksud saya Lebih seperti itu. tinggi gimana Pak? Ya, nilai akurasinya akan lebih tinggi karena diuji dengan data yang sama. Dia nggak menemukan masalah baru. Maksudnya masalahnya udah, maksudnya ciri-cirinya udah dikenali. Maksudnya ciri-cirinya jeruk merah ini pasti online. Karena Iya. datanya sama, ya otomatis dia bisa deteksi lebih mudah. Kecuali kalau dia Hmm. ditampilkan gambar baru yang berbeda dengan gambar sebelumnya. Ya nggak apa-apa nanti kami yang penting bisa jelasin kenapa
nggak ada pengujian testing dan training. Iya Pak. Harusnya ada referensinya, maksudnya nggak bisa alasan kata temen itu nggak bisa, harus ada referensi. Coba sekarang saya kan ini revisinya akan saya kirim ke WA. Ya sekarang kamu share screen, jelasin langkah-langkah program. Saya pakainya jadinya pakai WK ya Pak, nggak jadi rapid minor. Iya, iya. Kalau masalah tool mau pakai apa saja, nggak masalah. Ya sudah, Pak, coba dijelasin. ada nggak Pak di layarnya Bapak? Belum. Aku kurang paham pakai Zoom Pak, gimana ya Pak? Biar Klik share bisa. screen. Klik tulisan Yang share mana? screen di bawah. Di bawah. Oh. Ada Pak. Pilih yang share screen semua, jangan yang tool WK-nya saja. Maksudnya pilih share screen yang semua screen. Kalau itu munculnya hanya WK-nya saja. Semua screen. Ini ya Pak. Yang halaman Paling atas. yang paling atas. Ya. Ada. Jadi kan ada. Bentar. Pembimbingnya siapa saja selain saya? Pak Aswan Pak. Pak Aswan pembimbing 1 atau pembimbing 2? Pembimbing 2. Sudah ke Pak Aswan? Belum. Ya udah. Ya kapan ke Pak Aswan? Waktunya cukup kalau terakhir dari hari ini. Bapak nggak tahu. Kalau nggak cukup nggak apa-apa Pak. Yang penting saya selesai ini dulu aja sidangnya, nggak apa-apa belakangan. Ya, terus dijelasin dulu. Ya. Cara buat tampil ke WK itu di data di Excel-nya diubah ke. Berarti saya ngulang lagi nih Pak. Maaf sebelumnya. Ngulang apanya? Ini kan saya mau jelasin ke Bapak. Jadi ini saya praktekin gitu ya Pak? Iya, praktekin. Iya, praktekin. Untuk menunjukkan bahwa kamu paham apa yang kamu jelasin. Jadi sebelum diekspor ke WK, buka file Excel yang udah didata pada Excel, terus di save as. Di save as diganti save tipenya jadi CSV comment delete. Ya udah langsung ke WK. Kalau itu sih udah ngerti maksudnya. Oh, iya Pak. Ke WK, ke explore. Kalau nggak buru-buru sih, saya sarankan datanya digenapkan 100 sih. Kalau harusnya nyari data lagi untuk 100 orang nggak ada masalah. Biar lebih mudah. Iya Pak. Open file. Iya. Ini tampilan prosesnya Pak. Open file ya, umur, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan. Ya, waktu kosong, jenis toko. Terus bukan mau terus classifier berarti buka classifier. Terus pada pilihan pilih metode yang digunakan. Kan saya pakainya metode Navibias. Saya pakai Navibias.net. Terus di start. Bentar, itu ada tulisan cross validation fall. Maksudnya apa? Pilih use training, Pak. Kalau tadi saya belum itu. Kenapa nggak pakai cross validation? Enggak.
Saya ikut tutorial di YouTube, milihnya use training set, Pak. Oh, berarti ya ini maksudnya training set itu kamu pilih training setnya berapa? Jadi pengujian itu ada banyak, ada training set, ada cross validation, ada superlate test. Ya. Sebenarnya bisa milih. Nah, terus ada persentase split. Jadi di split persentasenya training set berapa? Harusnya kamu nggak fokus ke dalam satu tutorial, kamu pelajari test optionnya itu. Ini kan test option, maksudnya pengujian sistemnya itu ada banyak tipe. Iya. Ya, ya terus dilanjutkan coba. Terus dipilih star. Nah, di VK ini ada perhitungan ininya Pak, yang probabilitas untuk online, offline, berapa nilainya. Terus korek datanya tuh terdapat 64 untuk toko online. Ini korek data terdapat 10. Maksudnya apa itu korek data? Korek 64. data yang teridentifikasi online, untuk online. Maksudnya sistemnya bisa deteksi bahwa itu online 64. Yang data yang memilih online ada terdapat 64. Oh, dari 74 data itu label yang online berapa, label yang offline berapa? Iya. Itu. Label yang online 64, yang offline 10. Begitu. Oh ya, terus? Terus di sini terdapat untuk precision recall sebanyak 0,8043. Precision definisinya apa? Precision. Ya. Definisi. Definisi precision. Terjemahnya gitu, Pak. Ya, cara ngitungnya revision. Ya, saya belum. Oh, iya Pak, itu aku nggak paham sebenarnya untuk tap true false true itu saya kurang paham. Ya True udah saya false jelas. true apa ya? Ya udah saya jelaskan kalau gitu. Biasanya gunanya skripsi itu sebenarnya ya biar paham, nggak cuma ngerjain. Ya. Ada true positif, true negatif, Ya. false positif, false negatif. Saya share penjelasan kuliah saya. Bentar, saya buka dulu materinya. Perasaan penjelasan seperti itu banyak. Udah banyak yang tapi jelasin. nggak kurang paham, Pak. Ya, bentar, saya udah ngasih materi tentang itu di mahasiswa saya. Pertemuan keberapa ya? Pengujian sistem, mata kuliah pengujian sistem. Itu sebenarnya jadi ujian UAS di pengujian sistem mata kuliah saya. Uji sensitivitas, kore spesifikasi. Saya kasih contoh. Ini contoh yang mudah ini. Kalau nanti saya share di saya kirim WA aja biar mudah. Iya, Pak. Ini cara nguji status jadi ada aplikasi. Saya jelaskan ya. Ada aplikasi dalam sebuah project yang menggunakan machine learning memprediksi apakah mahasiswa DO atau tidak. Kalau dalam kasus kamu kan online atau offline ya. Iya. Setelah algoritma tersebut dijalankan dalam bentuk program, hasilnya ada sebagai berikut. Jadi ada 1 sampai 10 mahasiswa diprediksi. Ini status sebenarnya. Jadi label kalau dalam studi kasusmu label sebenarnya. Offline, 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 online, online. Ini hasil prediksinya atau sistem yang memprediksi. Tidak DO, tidak DO. Jadi mahasiswa NIM 1 status sebenarnya tidak DO, tapi hasil prediksinya tidak DO. Itu berarti true positif sudah. Terus NIM nomor 4 sebenarnya dia DO, status sebenarnya, tapi diprediksi sama sistem DO. Status sebenarnya tidak DO, diprediksi sama sistem DO. Itu namanya false positif, false negatif. Nah, itu akhirnya nanti dibagi menjadi penjelasannya seperti ini. True positif ya kasus di mana diprediksi positif.
Jadi kamu tentukan yang offline itu, yang positif itu offline atau yang positif itu negatif. Yang negatif itu offline atau online gitu ya. Contohnya kalau di sini Negatif. DO sama tidak DO ya. Ngitung positifnya itu kasus di mana mahasiswa diprediksi positif atau diprediksi di DO dan memang benar DO, jadi benar-benar DO. Itu namanya true positif. Dalam contoh di atas ada 4 Ya. mahasiswa dengan NIM 09 dan TP, jadi nilai TP-nya adalah 4. True negatif adalah kasus di mana mahasiswa diprediksi tidak DO dan sebenarnya mahasiswa itu memang tidak DO. Jadi di atas terjadi pada mahasiswa 01, 02, 03. Di TN, true negatif, ada 3 nilainya, ada 3. False positif, itu mahasiswa yang diprediksi DO, dan ternyata tidak DO, itu false positif. Nilainya 2. Ngerti nggak maksudnya? Sampai sekarang, sampai sini. Ngerti ya? Iya Pak, ngerti. Ya. Kalau ngerti ini, tinggal ngitung rumus akurasi, presisi, recall, specificity. Jadi akurasi itu TP ditambah TP ditambah TN dibagi TP, FP, FN, dan TN. Presisi TP dibagi TP ditambah FP. Recall, sensitivitas, itu TP dibagi TP ditambah FN. Spesifikasi atau spesifikitas, true negatif dibagi true negatif ditambah false positif. Ditambahkan di laporan kalau seharusnya. Terus ditambahkan di Iya. laporan juga di Jabat 4. Jadi Untuk perhitungannya ya Pak. ya perhitungannya sama penjelasannya. Hmm. Jadi sekarang udah ngerti? Bingungnya tuh di itu Pak, kan aku kasusnya kan online sama offline ya Pak itu. Ya. Nah, untuk mendapatkan true positif, true negatif, false positif, false negatif itu gimana? Sedangkan saya kan udah pasti gitu Pak. Ya Hanya makanya yang ngasih prediksinya kalau itu kamu Pak. menggunakan pengujian, jadi pengujiannya diganti pengujian berapa persen. Jadi semuanya 74 ya. Oh, ya Yang 74. 64 itu jadi data training, yang 10 itu jadi data testing. Ya. Jadi nanti 10 data yang di testing nanti dibandingkan sistem itu prediksi apa, status sebenarnya apa dari 10 data itu. Jadi nanti kamu bisa ngitung sendiri tanpa perlu WK, presisi, recall, dan cari caranya bagaimana di WK itu data dibagi. Jadi data ke-1 sampai ke-64 dijadikan data training, data sisanya dijadikan data testing. Testing. Untuk mengetahui presisi recall dengan detail. Jadi bisa dibuat tabel seperti ini. Data ke-67 harusnya dia offline. Sistem Iya. memprediksi online atau offline. Terus dibahaskan dengan tabel. Jadi kamu bisa ngitung recall specificity secara manual. Nanti juga ada nilai F1 score-nya juga. Ini saya kirim ke kamu aja materi Iya. ini. Udah. Iya, terima kasih. Berarti udah paham itu, apalagi. Harusnya kalau menurut saya kalau mau sidang sekarang sih belum waktunya ya, karena masih banyak yang Iya. maksudnya kalau saya sih yang penting paham aplikasinya, jangan asal lulus sih. Iya. Seperti itu. Kayaknya saya nggak terlalu buru-buru sih, Pak. Oh iya. Soalnya saya paham, saya belum mengerti. Ya kalau paham belum ngerti gunanya dosen pembimbing ya emang harus ya kamu tanya kenapa dari Iya. kemarin nggak pernah nanya masalah kendalanya di mana. Iya, malu mau nanya, Pak. Tapi nanya teman juga nggak banyak yang paham. Iya kalau gunanya dosen pembimbing apa kalau nggak. Jadi tujuan skripsi Iya. itu tujuan skripsi kan bukan untuk ini untuk memberatkan tapi untuk mengetahui pemahaman, memaksa mahasiswa untuk paham. Iya. Kalau nggak ada skripsi kan dia nggak mungkin nggak paham-paham sampai selesai. Iya. Coba diperbaiki lagi, nanti pengujiannya menggunakan Banyak. itu ya. Kalau ada kendala lagi boleh ditanyakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nyampe bab 3 dulu aja ya, Pak. Ntar saya itu revisi terus saya konsultasi ke Bapak lagi gitu ya. Ya, kalau saran saya sih selesaikan fikon dulu programnya dari tentang tadi, Iya. baru buat Iya. laporan. Laporan itu sejam 2 jam selesai. Tapi kalau pemahaman program dan itunya kan nggak selesai-selesai.
butuh waktu. Iya, yang bikin nggak paham tuh itunya, Pak. Mau nanya teman kurang paham akunya. Nanya sama siapa nggak tahu. Cuma lihat tutorial di YouTube doang. Ya, ya harusnya sebenarnya banyak sih kalau mau ya seperti itu. Jadi makanya kalau bimbingan saya laporan itu Iya. di terakhir aja. Yang penting pembuatan aplikasinya fix. Kalau pembuatan aplikasinya fix, besok mau daftar bikin laporan sejam selesai. Paling kesalahan tipe-tipe saja bisa diperbaiki berapa menit. Tapi kalau kendalanya di program, nggak bisa diperbaiki beberapa jam. Harus Iya, Pak. butuh waktu lebih lama. Ya, seperti itu. Oke. Ada lagi Iya, mau Pak. ditanyakan? Apa ya? Jadi kalau di WK nanti kamu coba pelajari yang selain pengujian tes paling atas. Di situ ada cross validation. Yang Kamu cari bagaimana menguji dengan oh, cross validation atau sama iya, iya. persentase testing sama training dengan Iya, WK. Pak. Ya, Iya. seperti itu. Iya, Oke, Pak, makasih. ya. Kalau nggak ada yang lagi tanyakan, saya tutup. Iya, Pak. Ini saya rekam, nanti saya upload, jadi kamu bisa lihat lagi kalau ada yang belum paham. Iya. Pak, mau itu. Kalau Bapak kemarin ngasih waktunya sampai bulan berapa ya, Pak? Maksudnya sampai bulan? Karena waktu itu Bapak kayak pernah ngomong sampai bulan 3 kalau belum kelar ganti dosen ya? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya udah sekarang kalau ada waktu mungkin tanya ke Pak Aswan, mungkin Pak Aswan juga ada masukan lain. Atau kalau Pak Aswan nyuruh saya nyelesain ke saya dulu ya berarti selesain dulu ke itunya, revisiannya. Iya, Pak. Itu saja. Ya. Cukup. Kasih, Pak. Iya, sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.